Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, 5 prinsip doa Yabes. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari di mana kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini mengubahkan kehidupan kami, menolong kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, ayat yang terkenal tentang doa Yabes, yaitu 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya, daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ada beberapa permintaan Yabes yang sangat amazing, luar biasa. Dia meminta Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Dia meminta untuk kemudian Tuhan memperluas daerahnya. Dia meminta untuk kemudian tangan Tuhan menyertai dia. Dia juga meminta untuk Tuhan melindungi dia dari malapetaka. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat maka Allah mengabulkan doanya. Saudara, doa Yabes ini sangatlah terkenal. Sangatlah terkenal. Namun beberapa orang menjadi salah dalam menilai. Beberapa orang mengubah doa Yabes ini menjadi berfokus kepada dirinya sendiri. Jadi dia salah memahami dan mengerti arti doa Yabes. Nah, jadi saudara, doa Yabes kalau kita pelajari tentang berkat Tuhan, bukanlah tentang bagaimana supaya kaya, supaya nyaman dan bahagia. Namun lebih kepada adalah, pakailah aku Tuhan sebagai tangan-Mu, sebagai kaki-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk kemudian berdampak bagi kerajaan-Mu. Artinya doa Yabes itu dipanjatkan supaya kemudian Tuhan memakai dia untuk menjadi perpanjangan Tuhan untuk kepentingan sorgawi. Jadi bukan berpusat kepada diri sendiri. Nah, ada 5 prinsip dari doa Yabes yang perlu kita pahami. Yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Yabes itu berseru kepada Tuhan. Bukan sekedar Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan, tapi lebih kepada Tuhan, pakailah aku. Jadi berbeda sekali maknanya saudara. Kalau sekedar tolong aku, berkati aku, selamatkan aku, sangatlah berbeda dengan kalimat Tuhan, pakailah aku. Nah, Yabes
dia berdoa bukan sekedar dia diberkati, bukan sekedar dia diselamatkan, bukan sekedar dia hidup dalam zona nyaman, tapi dia berdoa untuk kemudian Tuhan memakai hidupnya untuk kemudian kepentingan kerajaan sorga. Jadi dia berseru, seruannya itu untuk kepentingan sorga. Yang kedua, Yabes dia mengenal sumber berkat. Dia mengenal siapa sumber berkat. Sehingga dia berkata, berkatilah aku. Saudara, kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Alkitab mengatakan, Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan sempurna berasal dari atas, turun dari Bapa. Mengingatkan kita, apa saudara, untuk tidak kemudian mempermuliakan diri sendiri, mengambil pujian untuk diri sendiri. Tapi kata berkatilah aku adalah kemudian memberikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Karena memang sumber berkat itu mengalir dari Dia. Nah, kalau kita kemudian diberkati Tuhan, harusnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu makna daripada doa Yabes. Ketika dia meminta untuk diberkati berlimpah-limpah, fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi kemudian dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia kemudian menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lalu kemudian Yabes meminta untuk kemudian hidupnya berdampak lebih besar, memperluas daerahnya, wilayahnya. Nah, seringkali kita salah berdoa atau latah berdoa. Kita hanya sekedar, Tuhan bless me, beri aku, sejahterakan aku, kemudian perluas daerahku, usahaku, bisnisku, segala macam. Nah, kalau kita melihat bagaimana Yabes ketika meminta itu, lagi-lagi saudara, tujuan Yabes meminta itu bukanlah untuk kemudian dia cari pengaruh, bukanlah kemudian untuk dia dihormati manusia, bukan kemudian dia untuk cari pujian manusia, tapi kata dia untuk memperluas wilayah dia adalah bicara tentang impact dia untuk kerajaan sorga itu makin luas. Artinya kerajaan Allah itu semakin luas di bumi ini lewat kehidupan Yabes Tuhan percayakan. Jadi saudara, ketika kita berdoa untuk Tuhan memperluas daerah kita, itu artinya makin luas juga kita mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat, sehingga nama Tuhan semakin diperluas. Bukan sekedar kita diberkati, bukan sekedar menjadi kaya, bukan sekedar menjadi terkenal, tapi lebih kepada menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi perpanjangan tangan Tuhan makin luas. Itu yang ketiga. Yang keempat, meminta bimbingan Tuhan. Jadi Yabes berdoa supaya tangan Tuhan menyertai dia. Yabes menginginkan supaya Tuhan ada dalam setiap momen kehidupannya. Dan untuk itulah dia meminta bimbingan Tuhan. Dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi saudara, kita perlu meminta bimbingan Tuhan, sebab memang penyertaan Tuhan itu yang paling penting. Dan yang terakhir, dia berdoa meminta kekuatan. Jauhkanlah aku daripada bahaya. Jadi Yabes menyadari akan adanya tantangan, masalah, bahkan mara bahaya. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang mampu menolong dia, menjadi kekuatan dia. Jadi semua doa Yabes berfokus kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Jadi saudara tidak terkejut kalau doa Yabes itu dikabulkan Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya setiap kali kami berdoa untuk kepentingan sorga, untuk kami memenuhi panggilan-Mu, kami percaya doa itu lahir dari pengenalan akan Engkau. Bahkan untuk kemudian dampak dan pengaruh kekristenan kami, dampak dan pengaruh kerajaan sorga itu semakin luas dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga doa kami tentu dijawab Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena doa kami lahir dari pengenalan, lahir dari iman, dan dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semakin luas dan semakin berdampak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.